Shalom semuanya. Wah, selamat pagi, happy Sunday buat kita semua. Mari kita mau memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu juga Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu lagi Tuhan. Kami datang kembali ke rumah-Mu Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami hari ini kami datang dengan hati yang benar. Kami datang dengan kerinduan kami Tuhan untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Waduh, masih pagi ya, semangat ya. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Mari kita mau memulai pagi hari ini dengan semangat sukacita yang baru, amin. Bekerja bukanlah kuat kakakku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus
bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, di dalam hidupku telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk dulu. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau menaikkan, memuji, menyembah Tuhan kita lebih lagi. Saya teringat satu lagu ini ya. Lagu ini menjadi perjalanan iman saya dulu waktu awal mula saya memulai pelayanan. Satu lagu ini di mana menyadarkan saya bahwa kerinduan kita ini harus untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kerinduan kita untuk mengenal Tuhan karena ketika kita mengenal Tuhan ada rasa yang damai di dalam hati kita. Tapi kalau kita cuman berjalan menurut kekuatan kita sendiri, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Kita akan selalu merasa kurang dalam hidup kita. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang awal-awal ketika saya memulai pelayanan saya, ketika menyanyikan lagu ini dan saya begitu tersentuh sama lagu ini. Jadi mari kita mulai untuk melihat kembali perjalanan iman kita. Kita melihat lagi bagaimana kita mengenal Tuhan pada awal mula, mungkin waktu kita masih SMP, ada yang mungkin waktu kuliah, ada waktunya mungkin berbeda-beda. Tapi mari kita lihat perjalanan iman kita kembali, guys. Apakah kita sudah lebih baik dalam mengenal Tuhan kita? Apakah kita sudah lebih mau untuk benar-benar mengenal bagaimana isi hati Tuhan kita? Mari melalui lagu ini kita diingatkan kembali untuk kita bisa mengenal Tuhan kita lebih lagi. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup.
wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang, mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan kita lebih lagi. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin, ini kerinduan kami Tuhan, untuk mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari, bahkan lebih dalam Tuhan dari siapapun yang ada Tuhan di samping kami. Kami ingin mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan, menjadi penyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Kita pakai waktu-waktu ini untuk kita mau meninggikan Tuhan kita. Mari kita pakai suara hati kita untuk kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hanya untuk mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari jauh, lebih dalam, lebih dari semua yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Yes Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa karena Engkau Allah Tuhan, kami selalu punya pengharapan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam pengenalan akan Engkau saja Tuhan, kami tahu bahwa kami punya masa depan yang penuh harapan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, pengharapan kami Tuhan, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya bahwa kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami punya harapan di dalam Engkau, di mana harapan kami tidak bergantung kepada situasi dan keadaan, tetapi harapan kami kepada Engkau itu bergantung sepenuhnya kepada Allah yang kekal, kepada Allah yang setia, kepada Allah yang tidak pernah melupakan janji-janjinya, kepada Allah yang terus-menerus tidak pernah menyerah untuk mengasihi orang-orang manusia di dunia ini. Dan satu kali Engkau akan berhenti untuk mengasihi karena waktunya sudah genap. Tetapi sepanjang Engkau terus mengasihi, kami mau berdoa supaya harapan-harapan kami di dalam Engkau itu menjadi kenyataan terutama, agar kerajaan Allah semakin berkembang, agar kerajaan Allah semakin luas, agar setiap kami dipakai oleh Tuhan, agar setiap kami hidup kami berguna, agar setiap kami hidup kami berdampak, memiliki dampak bagi orang-orang yang kontak dengan kami, sehingga pada akhirnya benih-benih iman, benih-benih karunia yang Kau percayakan dalam hidup kami itu akan juga disebarkan melalui hidup kami, bahkan melalui pekerjaan kami. Kiranya nama Tuhan akan dipermuliakan, karena di dalam pekerjaan kami juga menaruh harapan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sekali lagi berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, membakar hati kami, menolong kami untuk melihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada rencana kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah melayani kita semuanya, dan juga saudara-saudara yang pagi hari ini sudah hadir. Haleluya. Semua sehat pagi hari ini? Puji Tuhan, sehat. Yang lalu bulan Desember banyak yang tumbang. Mungkin memang penyakit musiman ya, biasanya Desember, nanti pada waktu-waktu Idul Fitri juga banyak yang kemudian sakit ya. Tetapi puji Tuhan kalau kita semua pagi hari ini sehat. Saudara-saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang panggilan. Panggilan diberkati untuk menjadi berkat.
Panggilan diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudaraku, entah saudara sadar atau tidak sadar bahwa sebenarnya setiap orang yang kemudian mengenal Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia kemudian akan mengalami panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan, kalau saudara perhatikan, tidak ada murid Yesus yang nganggur, saudara-saudara. Tidak ada, semua mereka melakukan sesuatu sesuai dengan yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka masing-masing terpanggil. Marta terpanggil masak-masak. Marta terpanggil untuk repot-repot. Ketika Yesus datang ke Betania, maka Martalah orang yang paling peka memperhatikan para murid-murid Yesus dan menyiapkan makanan, masakan untuk rombongan dari Tuhan Yesus. Nikodemus yang padanya juga percaya kepada Yesus, dia terpanggil untuk mengerti perkara-perkara yang lebih dalam. Yohanes pasal 3, Nikodemus bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga?" Yesus mengatakan, apabila kamu dilahirkan dari roh dan air. Itu kalimat-kalimat yang kalau orang biasa susah mengerti. Tetapi karena Nikodemus adalah seorang Sanhedrin, seorang yang berpengetahuan, maka pertanyaan-pertanyaannya dalam dan melaluinya kita mendapatkan firman Tuhan yang hari ini sampai hari ini kita tahu. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebuah rangkuman dari semua tindakan Allah melalui Yesus itu dirangkum hanya di dalam satu ayat. Gara-gara siapa? Gara-gara pertanyaan Nikodemus, saudara-saudaraku. Sakeus yang kemudian percaya kepada Yesus, membuka rumahnya untuk Yesus hadir di sana, yang kemudian juga dia terpanggil saat dia mengalami keselamatan, dia terpanggil membagikan, mengembalikan harta yang dia telah kumpulkan dan dari orang-orang yang telah dia rugikan, mengalami kerugian oleh karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu kalau bukan karena panggilan, saudara-saudara, itu tidak mungkin, saudara-saudara. Karena panggilan berbicara tentang sesuatu yang menggerakkan seseorang melampaui batas-batas kemampuannya. Itu panggilan, saudara-saudara. Itu panggilan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat satu orang yang dipanggil Tuhan yang namanya Abraham. Saya tidak tuliskan di ayat ini, di slide, tetapi saudara tolong buka bersama-sama sebagai ayat dasar kita, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semuanya? Ibrani 11 ayat 8, dibuka di dalam handphone masing-masing, kita baca 2, 3. Karena iman Abraham taat. Karena apa? Iman. Abraham taat. Ketika itu kan saat ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, masa depan, future. Ketika itu now, atau pada saat itu, at the present, pada waktu itu dia dipanggil ke negeri yang kemudian future, di masa depan akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu langkah konkretnya, apa yang akan dia lakukan? Firman Tuhan mengatakan, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wow. Dia berjalan, dia memutuskan go, walaupun dia tidak tahu. Inilah panggilan, saudara-saudara. Walaupun dia tidak tahu tempat yang dia tuju, tetapi dia pergi, dia melakukan, dia berangkat. Nah, saudara-saudara, saudara, panggilan yang Tuhan lakukan kepada Abraham ini terjadi pada waktu zaman di mana kesombongan itu sudah menjadi budaya, membudaya pada zaman Abraham hidup. Saudara-saudara,
Ini kalau saudara membaca Kejadian pasal 11, Kejadian pasal 11 itu saudara baca di sana, itu adalah semacam di dalam histori sejarah itu manusia itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Mereka satu bahasa. Dan mereka saking majunya, klimaks dari kemajuan itu, puncak dari kemajuan itu, saudara-saudara, ciri manusia. Kalau semua itu sudah berhasil, biasanya nih sampai kepada titik ini. Yaitu membangun sesuatu yang disebut monumen keberhasilan itu. Mereka kemudian merasa sebagai sebuah ras, sebuah bangsa, manusia, umat manusia yang mengalami kemajuan luar biasa. Sehingga kemudian mereka mengatakan, hey, mari kita melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka membangun menara Babel. Dan dikatakan di dalam Kejadian pasal 11, mereka melakukan itu karena mencari nama. Mereka mencari nama. Perhatikan, kesuksesan demi kesuksesan yang diperoleh pada waktu itu membuat mereka memiliki rasa percaya diri bahwa inilah waktunya mereka membangun nama. Waktunya membangun citra, membangun kepopuleran, membangun ketenaran, mengejar. Kalau semuanya sudah, maka inilah waktunya membangun ketenaran, kepopuleran. Dan saudara-saudara, mencari nama tidak salah, saudara-saudara. Tetapi Tuhan melihat salahnya adalah mereka mencari nama dengan membangun menara Babel yang tinggi menjulang ke langit untuk Tuhan melihat ini. Ini baru permulaan. Ini baru permulaan ketika manusia sukses. Lalu mulai menganggap dirinya lebih dari yang lain, bahkan lebih dari Tuhan. Dan itu diwujudkan dengan teknologi, yaitu menara yang menjulang tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk mengingatkan manusia bahwa we are the best. Kitalah yang terbaik. Saudara-saudaraku, perhatikan, ada aroma kesombongan. Ada aroma yang merasa bahwa diri mereka itu sudah besar, sudah layak untuk kemudian memiliki nama bahkan lebih besar dari yang menciptakan. Saudara-saudara, inilah fenomena kesombongan, lahirnya kesombongan. Memang ada orang yang belum apa-apa sudah sombong ya, mungkin dari lahir sudah sombong ya kayaknya ya saudara. Tapi kesombongan itu sering lahir juga dari keberhasilan demi keberhasilan. Mereka sudah berhasil. Mereka bahkan kalau saudara perhatikan, dicatat dalam Kejadian 11, mereka membangun dengan batu bata. Batu bata waktu itu adalah penemuan mutakhir, saudara-saudara. Dengan semen, yaitu dikatakan dengan tir, ya. Cara ngelemnya dengan tir. Jadi mereka sampai kepada sebuah penemuan teknologi yang mutakhir luar biasa. Dan mereka mengatakan bahwa kalau karena kita ini bersatu, pasti mereka berhasil. Saudara-saudaraku, kesombongan menjadi budaya pada waktu itu. Tujuannya agar mereka bisa terus disatukan karena ada sebuah monumen yang mengingatkan mereka tentang kerjasama dan persahabatan yang diwujudkan dengan nama atau kesuksesan bersama. Ada berapa banyak monumen dari manusia yang ingin menunjukkan bahwa manusia itu unggul. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melihat bahwa ini hanyalah topeng. Di balik itu ada kesombongan. Dan jelas berhubungan dengan kesombongan Allah murka. Karena manusia telah memuliakan nama diri sendiri melebihi nama Tuhan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 5 dan 18 mengatakan begini. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman.
Ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara-saudara, pada waktu Abraham hadir, sebelum Abraham ada aroma, ada satu budaya yang sangat kuat, yaitu apa? Budaya kesombongan secara internasional. Kesombongannya secara internasional. Kenapa? Karena mereka sebelumnya telah bersatu dari berbagai macam tempat untuk membangun menara Babel. Dan kegagalannya juga kegagalan internasional. Karena kemudian mereka diserakkan oleh Tuhan. Saya yakin kisah ini menjadi kisah yang terus dikisahkan turun-temurun, saudara-saudaraku. Dan dalam kondisi, ketika mereka dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudaraku, Tuhan memanggil Abram. Di tengah-tengah kebobrokan dan kerusakan manusia yang lebih mengutamakan dirinya, kepentingannya, kebutuhannya, kesibukannya, kenyamanannya, Allah memanggil Abraham. Panggilan Allah berhubungan dengan rencana Allah yang mau memulihkan dan menyelamatkan dunia, yaitu manusia yang telah diciptakannya. Saya menemukan kebenaran yang pertama dari kisah panggilan Abraham. Yang pertama, saudaraku, sekalipun situasi keadaan memburuk, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Sekalipun situasi keadaan memburuk, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Ini menjelang pilpres, saudara-saudara. Makin lama makin bingung kita milih siapa. Kalau lihat YouTube, berita-berita. Dan kadang-kadang ini nanti mungkin bulan menjelang akhir Januari dan menjelang awal-awal Februari. Di sosmed biasanya rame, saudara-saudara. Ya, di sosmed rame. Macam-macam ya, yang lalu ketika debat, 1 plus 2 melawan 3, gitu ya saudara. Wah, apa ini? Saudara hanya tulis begitu, kalau saudara yang mengikuti debat presiden. Dan saudara, wow, ketika saya coba dengar-dengar, saya tanya mahasiswa, teman-teman, kamu pilih apa? Dan saudara macam-macam. Dan saudara, saya melihat bahwa ini keadaan politik yang kadang-kadang saya juga pikir ini ya bagaimana saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan melalui firman Tuhan ini. Sekalipun situasi keadaan memburuk, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Sekalipun situasi keadaan manusia dalam Kejadian 11 yang terpecah, yang bobrok, seolah saudara, bukan hanya perbedaan bahasa yang terjadi ketika manusia diserakkan. Ketika perbedaan bahasa terjadi, kesalahpahaman juga pasti terjadi, saudara-saudara. Dan kalau kesalahpahaman terjadi, perpecahan juga terjadi. Pernahkah saudara-saudara berada di sebuah kumpulan, tiba-tiba mereka bicara bahasa yang saudara tidak tahu, dan rasanya saudara seperti dirasani, saudara-saudara. Dirasani. Satu kali saya dulu sekali waktu mahasiswa, saya naik bus ke Jawa Tengah, dan kemudian di bus itu ada bule, saudara-saudara, ada bule ya, ada bule. Dan kemudian ada 2 anak muda, ini ngerasani bule ini ya, ngerasani bule dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa mereka ngerasani macam-macam ya. Ini nanti kalau masuk YouTube saya nggak boleh ngomong ngerasaninya. Intinya itu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Lalu tiba-tiba bule ini ngomong begini, saudara-saudara. Matur nuwun nggih Mas. Kulo memang ambune ora enak. Dirasani ya saudara-saudara. Kadang-kadang bule males mandi begitu ya saudara-saudara. Dan saudara langsung 2 pemuda ini kaget saudara-saudara. 2 pemuda ini kaget. Saudara perhatikan perbedaan bahasa. Itu bisa menyebabkan kita ada jarak dan itulah yang terjadi. Jadi situasinya itu terus berkembang, bukan hanya perbedaan bahasa. Makin lama permusuhan, makin lama ada kubu-kubu. Dan dalam kondisi seperti ini saudara-saudara, rencana Tuhan makin runyam
untuk menyelamatkan manusia. Bayangkan kalau dulu hanya satu bahasa, kan enak penginjilan, saudara-saudara. Kalau dulu hanya satu bahasa, saudara-saudara, maka ketika juru selamat datang, gak perlu saudara sekolah teologi belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saudara-saudara. Alkitab kita aja berapa bahasa yang kita punya terjemahannya. Saudara-saudara, tetapi ketika situasi keadaan memburuk, rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Pertanyaannya, bagaimana Allah melangsungkan dan melaksanakan rencananya? Saudara-saudara, cara Allah melangsungkan dan melaksanakan rencananya adalah Allah tetap melaksanakan rencananya dengan memanggil manusia yang mau mendengar dan menaati suaranya. Allah melaksanakan rencananya itu lewat manusia, lewat panggilan, saudara-saudara. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, bukan Abraham, nama sebelumnya Abram. Saudara, saya merenungkan dan membaca, coba meneliti, menyelidiki, apakah Allah hanya memanggil Abram saja? Alkitab tidak memberitahu kita siapa saja yang dipanggil oleh Allah. Bisa saja iya, hanya Abram, tetapi bisa saja tidak. Tapi kalau saya membaca Alkitab, seringkali Allah bukan hanya memanggil satu orang, saudara-saudara. Seringkali Allah memanggil beberapa orang dan tidak semua orang menanggapi panggilannya. Di sini hanya Abram yang menanggapi panggilan Tuhan, meresponi. Hanya Abraham yang meresponi panggilan Tuhan, dan oleh karenanya nama Abrahamlah yang dicatat dalam Alkitab. Bisa jadi hanya mungkin saudara dipanggil oleh Tuhan, tetapi belum tentu setiap kita menanggapi panggilan Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya punya hak untuk menolak. Punya hak untuk mengatakan, no Tuhan, saya masih ada urusan. Saudara-saudara, Abraham menjadi model atau teladan dari orang yang dipanggil Tuhan dan meresponi panggilan itu dengan iman, ketaatan, dan kesetiaan. Jika Abraham bisa, kita pun bisa. Amin. Saudara harus ingat ini, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun kita ngomong, enggak, Tuhan saya enggak mau. Rencana Tuhan tidak gagal kalau kita mengatakan no. Karena Tuhan pernah mengatakan begini, kalau umatku tidak bisa memuji Tuhan, aku akan pakai batu untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan begitu, bukan berarti Tuhan benar-benar akan pakai batu. Tetapi benar, saudara-saudara, ayat ini kemudian ditafsirkan, saudara-saudara, bahwa ketika bait Allah runtuh dan menjadi bebatuan saja, saudara-saudara, tetapi bebatuan itu menjadi saksi dari kebesaran Allah yang pernah ada. Allah tidak kekurangan cara untuk melaksanakan rencananya, tetapi bukan Allah dan rencananya yang saya mau bicarakan, tapi tentang Abram. Saudara, dari kebenaran ini berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Allah tetap melaksanakan rencananya. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 11 bagian terakhir, itu Abram pergi bersama dengan keluarga. Mungkinkah yang dipanggil bukan hanya Abram, tapi seluruh keluarganya? Tetapi kita lihat pada akhirnya Lot gugur, keponakannya, bapaknya mati. Abram, dari kesetiaan iman dan ketaatan Abram kita belajar. Yang dari sini kita belajar yang pertama, orang yang meresponi panggilan Tuhan adalah orang yang diberkati.
Karena melalui mereka rencana penyelamatan dan pemulihan Tuhan atas manusia digenapi. Orang yang meresponi panggilan Tuhan adalah orang yang diberkati. Amin. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa berkat Tuhan memang itu juga meliputi jasmani. Loh, kenapa Pak Agus bicara? Kalau saudara lihat, waktu Elia selama 3 tahun tidak turun hujan, dan kemudian dia hidup di pinggir sungai Kerit yang makin lama airnya makin kering, lalu satu kali di mana dia dicukupi hidupnya dengan kedatangan burung gagak yang membawa roti dan daging, lalu satu kali sungai itu kering. Bukankah itu bicara tentang kecukupan jasmani? Tuhan peduli dengan kecukupan jasmani kita, saudara-saudara. Jangan kita merasa naif dengan mengatakan, saudara-saudara, Tuhan peduli. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita untuk makan, pakai, minum, dan tinggal. Itu menjadi concern Tuhan juga. Dan kemudian Tuhan ngapain susah-susah kemudian berkata kepada Elia, sekarang pergilah ke janda Sarfat. Kenapa Tuhan tidak mengatakan kepada Elia, pergilah ke saudagar, ke pengusaha, tidak, ke janda. Lu saudara, ini janda dalam kondisi kekeringan selama 3 tahun, kok Elia ditransfer, dimigrasikan ke janda. Dan saudara-saudara, jandanya ternyata mau mati hari terakhir janda itu. Hari itu hanya ada tepung dan minyak dan setelah itu mati. Tapi Tuhan mampu memakai ketaatan iman janda ini untuk apa yang di tangan mereka. Ketika diberikan terlebih dahulu kepada Elia. Maka kemudian dikatakan minyak dan tepung itu tidak ada habis-habisnya. Bukankah ini bicara tentang kecukupan jasmani, saudara-saudara? Di kecukupan jasmani. Enggak bicara pagi-pagi renungan harian. Tapi bicara kecukupan jasmani. Tetapi perhatikan, rencana Tuhan bukan hanya sebatas di situ, saudara-saudara. Karena di balik kecukupan dari janda Sarfat, Tuhan ingin menyampaikan pesan dan rencananya bahwa keselamatan itu bukan hanya terbatas untuk orang Israel. Sarfat itu ada di mana, saudara-saudara? Sarfat itu kalau saudara tahu, saudara-saudara belajar, maka Sarfat itu di luar wilayah Israel. Waktu itu, saudara-saudara, orang Israel, mereka sangat percaya bahwa Allah Israel itu bekerja di Israel dan berkuasa di Israel. Tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain, tunggu dulu, Allah tidak terlalu punya hati di sana. Tetapi melalui kecukupan janda Sarfat yang memelihara Nabi Elia, saudara-saudara, maka ditunjukkan di sana bahwa Tuhan itu juga mengasihi bangsa yang lain. Tuhan juga mengasihi di luar wilayah Israel. Dari situ rencana keselamatan Tuhan seolah ditunjukkan bukan hanya khusus untuk Israel. Kalau Israel menolak, rencana Tuhan tetap akan berjalan dan tidak pernah gagal, maka bangsa yang lain akan menerima. Orang yang meresponi panggilan Tuhan adalah orang yang diberkati karena mereka melalui mereka rencana penyelamatan dan pemulihan Tuhan atas manusia digenapi. Keselamatan datang karena Allah memanggil dengan anugerah dan orang berdosa meresponi dengan iman. Bayangkan jika Abraham tidak menanggapi panggilan Tuhan, dia cuek, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan bisnisnya. Saudara-saudara, Abraham waktu dipanggil itu dia bukan orang biasa. Dia sudah punya modal, saudara-saudara. Perhatikan, dia sudah punya modal. Dia pada zaman itu dia adalah seorang peternak yang berhasil, punya budak banyak, punya hamba banyak. Tentu sibuk, saudara-saudara. Bukan hanya itu saja, di tengah-tengah kesuksesannya Tuhan memanggil Abram. Tapi juga Abram punya masalah.
Apa masalahnya saudara-saudara? Dalam Kejadian 11 ayat 29 dan 30 dikatakan begini. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Ayat 30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Bukan hanya kesuksesan usaha, bisnis, peternakan dari Abram yang seolah-olah bisa saja membuat Abram, ngapain aku tinggalkan ini semua? Aku sudah cukup, aku kenal daerahku. Lalu diminta pergi entah kemana. Bukan hanya bicara tentang kesuksesan saja, saudara-saudara. Kenyamanan yang membuat bisa jadi Abraham tidak mau pergi. Bukan hanya itu saja. Tetapi Abraham juga punya masalah. Dan masalahnya besar, saudara-saudara. Masalahnya itu tepat sesuai dengan janji Tuhan yang mustahil. Kenapa masalahnya? Ditulis ayat 30 pasal 11. Sarai itu mandul. Tidak mempunyai anak. Ini kalimat vonis loh saudara-saudara. Vonis keadaan. Sebelum dipanggil sudah dijelaskan vonisnya Sarai mandul. Saudara-saudara, pada waktu itu kalau kaya tidak punya keturunan itu masalah besar. Masalah besar saudara-saudaraku. Jadi bukan hanya kesuksesan, tetapi juga masalah yang besar. Yang sebenarnya bisa menjadi excuse, bisa menjadi pemakluman. Maklum Abraham repot. Abraham bisnisnya lagi maju. Maklum Abraham juga istrinya mandul. Jadi dia juga pahamlah gitu. Kalian mesti ngerti lah panggilan Tuhan, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Abraham meresponi panggilan Tuhan. Abraham muncul. Ini, jika Abraham tidak meresponi panggilan Tuhan, maka hari ini kita tidak menemukan nama Abraham. Nama Abraham muncul karena hari itu dia meresponi panggilan Tuhan. Bisa jadi 5-10 tahun yang akan datang, nama kita tidak pernah disebutkan karena kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Nama Abraham muncul karena hari esok melalui Abraham rencana Allah digenapi, yaitu penyelamatan dan pemulihan umat manusia. Jadi jika saudara dan saya meresponi panggilan Tuhan, maka engkau adalah orang yang diberkati. Sebab engkau menjadi saluran berkat bagi umat manusia. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami sukacita menjadi saluran berkat, saudara-saudara? Menjadi saluran berkat itu adalah sebuah sukacita yang luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Kadang-kadang mungkin yang kita lakukan remeh, yang kita lakukan kelihatannya sepele, saudara-saudaraku. Tetapi ketika engkau melakukannya karena ada dorongan dari Roh Kudus yang memanggil engkau, percayalah bahwa Tuhan sudah tahu hari esok mengapa Tuhan memanggil kita untuk melakukan. Responi panggilan Tuhan, saudaraku. Jangan cuek, jangan pura-pura tidak dengar, pura-pura tuli, jangan sibuk sendiri dengan berbagai urusan yang baik. Tetapi membuat terlena untuk meresponi panggilan Tuhan. Saudara-saudara, di modul ini dalam kuliah saya putuskan akhirnya saya tidak ambil kelas ini, saudara-saudara. Dimulai hari Senin tanggal 15 Januari sampai nanti bulan April. Walaupun cukup kritikal, kelas yang cukup kritikal, tapi saya putuskan karena saya merasa ada panggilan. Bahwa saya harus melakukan sesuatu, mengutamakan sesuatu. Saya bilang gak apa-apa, saya bisa ambil nanti kuliah, saya bisa tunda. Saya kemudian bicara kepada direktur kelas S3 ini dan saya sampaikan
Saya sampaikan kepada beliau, minta maaf, semester ini saya merasa jadwal saya penuh, saya tidak ambil, tetapi saya akan berusaha untuk just keep up ya. Saya tetap terhubung begitu, saudara-saudara. Saya merasa ada panggilan untuk Tuhan, saya tidak tahu, tetapi saya tahu, saya merasa Tuhan panggil untuk kita lakukan sesuatu. Yang kedua, saudara-saudara, panggilan Tuhan diresponi dengan iman, ketaatan, dan pengorbanan. Demikian juga berkat Tuhan tidak mungkin digenapi tanpa iman, ketaatan, dan pengorbanan. Next slide. Ya. Jadi saudara-saudara, panggilan Tuhan diresponi dengan iman. Slide berikutnya, Kebi. Ya. Nah itu. Panggilan Tuhan diresponi dengan iman, ketaatan, dan pengorbanan. Nah ini saudara-saudara. Dalam Kejadian 12 ayat 1 mengatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang kau akan kutunjukkan kepadamu. Allah meminta Abram untuk pergi, saudara-saudara, tinggalkan. Di situ ada tanggapan kepada panggilan Tuhan itu dengan iman. Kalau tanggapan dengan panggilan Tuhan, kita memang hitung-hitungan, saudara-saudara. Ini gimana ya, masuk akal ini. Kita menghitung. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, faktanya ketika nanti berjalan, saudara-saudara, hitungan kita itu seringkali nggak masuk, saudara-saudara. Saya ingat pertama kali kami melangkah untuk beriman pergi ke Surabaya pada waktu tahun 2014 ya, tahun 2014. Waktu itu More masih ada di rumah salah satu jemaat, Moment of Restoration di rumah salah satu jemaat, dan saya pikir wah ini kita harus cari tempat rumah kontrakan yang parkirnya luas gitu ya, dan kemudian ruang tamu cukup untuk menampung. Dan saudara-saudara, kami mencari rumah mulai dari yang agak jauh-jauh, saudara-saudara. Saya enggak terlalu paham Surabaya pada waktu itu, saudara-saudara ya. Jadi saya dituntun, dipandu untuk melihat beberapa rumah dengan budget yang ada pada waktu itu. Tetapi setelah kira-kira 6 bulan kami keliling cari rumah, saudara-saudara. Buka OLX, buka rumah 1, 2, 3. Kami baru 6 bulan, Stefan sudah 1 tahun ya. Lebih luar biasa. Kami hanya 6 bulan rasanya itu udah, rasanya waduh. Gimana ini ya, dan saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan, dalam perjalanan kita meresponi panggilan Tuhan, iman kita itulah yang akan menolong kita untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan rencananya dan menggenapinya melalui saudara dan saya. Saya bersyukur kami kontrak di rumah yang pertama di Villa Sentra. Pada waktu itu saudara-saudara, tempat parkirnya luas. Walaupun awal-awal saya ingat pada waktu Moment of Restoration pertama itu, saya ingat jemaat banyak yang datang. Ada tetangga yang rupanya cukup sensitif ya. Ketika parkir di depan rumahnya, tiba-tiba saudara-saudara diamui. Memang itu kesalahan saya sebelumnya, saudara-saudara. Saya mengintimidasi tetangga. Saya nggak ngerti peraturan perumahan. Jadi malam-malam, saya dari Malang, saudara-saudara. Malam-malam saya ini memperbaiki shower curtain, tirai shower ya. Saya mau pasang tirai shower. Jadi saya mau pasang itu besi, lalu itu kan perlu pegangan begitu ya. Jadi saya ngedrill tembok, saudara. Ini tembok ini ternyata di tetangga. Saya itu malam-malam. Saya dilaporkan satpam. Satpam tok. Kaget saya, saudara. Lalu ditegur. Saya bilang, oh iya maaf. Jadi pertama agak gimana dengan tetangga, tapi saudara saya pastikan setelah itu saya dengan tetangga ini baik ya, kami sangat baik, saya kunjungi dia. Tetapi saudara saya mau sampaikan
Bahwa ketika saudara dan saya meresponi panggilan Tuhan, kalau kita hanya berdasarkan hitung-hitungan akal kita, saudara akan kecewa. Saudara akan mengalami rasa jalan buntu. Kok Tuhan kok tinggalkan saya? Saudara dan saya harus menanggapinya dengan iman. Percaya, lakukan yang terbaik di momen apapun. Itulah iman kita. Karena justru kadang-kadang musuh satu kali Tuhan ubahkan menjadi sahabat. Ketika saudara menanggapi panggilan Tuhan karena iman kepada Tuhan. Panggilan Tuhan selalu menuntut iman, ketaatan dan pengorbanan. Mengapa? Karena penggenapan rencana Tuhan itu mulia, tetapi tidak mudah. Penggenapan rencana Tuhan itu membuat bahagia, tetapi penuh ancaman, bahaya. Penggenapan rencana Tuhan itu berkah, tetapi seringkali banyak masalah. Penggenapan rencana Tuhan itu mendatangkan sukacita, tetapi seringkali melibatkan duka cita dan air mata. Slide yang terakhir kayaknya. Tanpa iman, panggilan Tuhan tidak mungkin dijalankan. Karena yang kita percaya adalah janji Tuhan saja. Manusia boleh menjanjikan sesuatu, tapi jangan saudara dan saya bersandar kepada janji manusia itu. Saudara bisa kecewa. Tanpa iman panggilan Tuhan tidak mungkin dijalankan karena kita melangkah menuju apa yang belum kita ketahui. Bapak Ibu sekalian, saya bicara panggilan ini luas ya. Panggilan dalam pelayanan, panggilan Bapak Ibu di dalam keluarga, membesarkan anak-anak yang masih punya anak-anak. Membawa keluarga kepada keselamatan dan pemulihan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, kalau kita tidak melakukannya dengan iman, kita akan kecewa, menyerah. Dan terakhir, di slide ya ini, melalui kita yang meresponi panggilan Tuhan, Dia akan membuat permulaan yang baru. Permulaan dari penggenapan rencana Tuhan melalui SIF House of Restoration. Permulaan dari rencana penyelamatan dan pemulihan Allah melalui saudara-saudara. Amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, apabila saudara-saudara pernah mendengar panggilan Tuhan, dan panggilan itu dulu mungkin pernah kita dengar keras, tapi makin lama terdengar sayup-sayup. Saudara tahu, Abraham dipanggil Tuhan umur berapa? 75 tahun. 75 tahun. Tidak muda lagi loh saudara-saudara. Dan sudah mendapat vonis Sarai mandul. Tapi janji Tuhan mengatakan kamu menjadi bangsa yang besar. Kontradiksi dengan situasi keadaan pada waktu Abraham dipanggil. Mungkin agak mending kalau mereka masih muda. Kamu jadi bangsa yang besar, wah masih kebayang nih. Masih bisa punya anak 7 gitu ya saudara-saudara. Tapi enggak. Dan saudara-saudara, Abraham mati umur berapa? 175 tahun. Di dalam Kejadian pasal 25, Abraham mati 175 tahun. Berarti Abraham beriman berapa tahun? 100 tahun dia menjalani panggilan Tuhan dan tetap percaya. SHI belum ada 100 tahun. Mari kita tetap percaya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal melalui SHI. Amin. Melalui House of Restoration. Melalui setiap saudara-saudara dan saya. Mari kita percaya itu.
Kita akan datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Harapanku. Kita nyanyikan pujian ini. Kata-kata pujian ini, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Saudara-saudaraku, saudara yang terpanggil dalam pelayanan, di dalam keluarga, untuk menggenapi rencana Tuhan. Mungkin iman kita sudah mulai tipis. Kita merasa bahwa ya saya ada panggilan sebagai seorang papa harus mencukupi kebutuhan keluarga, sebagai seorang mama harus membesarkan anak, menata rumah tangga. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu, Pak Agus. Saudara-saudaraku, siapa yang bilang masalah Abraham juga simpel? Abraham sudah tua, istrinya punya masalah. Tapi pada saat yang sama kenyamanannya begitu luar biasa, dia seorang yang kaya. Tapi dia belajar meresponi panggilan Tuhan. Dan berkata ya kepada panggilan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berkuasa, sanggup bangkitkan. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Yesus Tuhanku. Katakan ku percaya, aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, penuh dengan percaya dan iman. Amin. Katakan ini, haleluya. Kau pegang, amin, hidupku dalam tangan. Darah-Mu, salib-Mu, kita telah ditebus, kita telah menjadi milik Tuhan. Amin. Jangan khawatir, percaya Dia berkuasa. Haleluya. Berkuasa, sanggup bangkitkan. Amin. Harapanku di dalam-Mu, amin, hanya Kau Yesus
harapanku takkan hilang, takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan tak pernah gagal. Langit kasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Katakan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudaraku yang saya kasihi, mungkin engkau berada di dalam situasi kondisi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada situasi-situasi yang menyenangkan, luar biasa. Tapi juga ada situasi di mana engkau sedang memulai usaha, merintis sesuatu. Apapun itu, jangan lupa bahwa engkau dipanggil untuk diberkati. Dan cara berkat itu menjadi nyata adalah ketika kita menjadi berkat buat orang lain. Baik melalui kesulitan kita, baik melalui kelemahan maupun kelebihan kita. Tapi kita belajar untuk taat dan setia menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bayangkan kemandulan Sarah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang membuka kandungan Sarah. Sekalipun harus menunggu sangat lama. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Melalui gereja ini, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara-saudara yang merasa ada panggilan-panggilan khusus, engkau sedang bergumul dengan panggilanku. Ada panggilan khusus yang membawa saudara-saudara untuk hidup, menyerahkan hidup kepada Tuhan secara penuh, melayani Dia. Itu tidak mudah, saudara-saudara. Kau perlu menggumuli, tapi kalau engkau dengar suara Tuhan, hari ini jadilah Abraham. Tidak menunggu semuanya menjadi jelas, tapi belajar. Kejadian pasal 12 ayat 4 mengatakan, maka berangkatlah Abraham. Demikian juga saudara-saudaraku yang ada di dalam panggilan. Engkau sedang punya panggilan untuk mendidik anak, membesarkan anak. Engkau melihat anak, dan kau melihat terpanggil dengan anak yang kau sedang didik. Libatkan Tuhan. Ketika anak kita tidur, tumpang tangan berdoa. Sebab Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya. Melalui apa? Situasi yang kita hadapi. Pekerjaan kita, saudara terpanggil di dalam pekerjaan. Untuk saudara-saudara menjadi seorang majikan, bos, di mana para pegawai bergantung dengan pekerjaan mereka dari penghidupan. Saudara-saudara, ada panggilan di sana. Taruh harapan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Abraham dipanggil di tengah-tengah situasi chaos, situasi kacau, tidak menentu, bangsa terpecah, bahasa berbeda, permusuhan terjadi. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal.
Kami tidak tahu apa yang akan dialami oleh Indonesia. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk pemilu ya Tuhan. Kami mau berdoa karena sedikit banyak akan mempengaruhi kami di dalam dunia usaha, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau campur tangan, intervensi di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong agar siapapun yang Tuhan izinkan menjadi pemimpin, presiden dan wakil presiden bangsa kami. Kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilihan wakil-wakil rakyat. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, terpanggil untuk di tengah-tengah bangsa ini untuk menyatakan kepada dunia bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau bekerja, menolong, dan membuat bangsa kami tetap aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Saya serahkan Erik. Sekarang tiba saatnya kita untuk kita membagikan persembahan, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita mulai, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami sungguh terberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Dan saatnya sekarang Tuhan kami ingin memberikan Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki. Kami sungguh bersyukur karena sungguh berkat yang Kau berikan kepada kami sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki dengan tulus hati kami ingin memberi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, untuk persembahan bisa diberikan melalui rekening BCA yang ada di layar. Saya kasih waktu untuk memberi selagi saya akan membacakan sebuah firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oke. Untuk pengumuman selama minggu ini, 1 pekan ke depan ini, kita hari Selasa akan ada more lagi ya guys. Belum ada more, sorry. Jadi hari Selasa ini masih belum ada more karena nanti akan dilakukan rapat untuk pilar dan juga kita akan bersama dengan para gembala dengan pilar akan berdoa bersatu hati untuk kegiatan kita selama setahun ini. Kita masih akan merapatkan itu semua. Jadi untuk more hari Selasa ini masih belum ada. Lalu untuk hari Kamis ini sudah mulai ya, kita sudah akan mulai ber-KTB lagi setelah kita sudah rehat 2 minggu ke belakang. Jadi saya harapkan juga untuk kita semua, mari kita join ke KTB kita mulai lagi persekutuan kita dengan Tuhan lagi melalui KTB kita. KTB diadakan setiap hari Kamis, ada di 3 tempat, ada di barat 2, ada di barat, 1 ada di timur. Nanti untuk pengumuman lebih lanjutnya bisa kita cek melalui Instagram juga atau kontak-kontak orang-orang yang ada di masing-masing KTB ya. Gitu. Oke, jadi itu aja dan kita ajak juga ya teman-teman kita, saudara kita, semua teman-teman kita juga untuk beribadah lagi di hari Minggu dan akan ada juga Sunday service juga ya untuk para bayi-bayi ya. Jadi kalau yang ada yang temannya punya anak atau apa boleh diajak untuk sekolah minggu di tempat ini juga. Oke, sekian gitu aja pengumuman hari ini. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah memberi waktu, tenaga, pikiran untuk melayani. Demikian juga saudara-saudara jemaat yang setia hadir. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya.
cuaca panas dan kadang-kadang mungkin hujan. Banyak buah-buahan, batuk nggak sembuh-sembuh, saudara-saudara. Saya lihat kemarin saya beli manggis, saya tanya, tahun lalu kayaknya manggis nggak sebanyak ini. Saya bilang, tahun lalu saya ingat manggis itu di Superindo per kilo 26.000 gitu ya. Sekarang bisa per kilo hanya 10.000. Yang lalu saya sempat beli per kilo 7.000, saudara-saudara. Wah, saya tanya, kenapa? Wah Pak, kali ini kan panasnya, kemaraunya panjang. Bahkan mangga katanya itu berbuah 3 kali katanya. Oh ya, wah penjual buah yang punya kebun ini lagi panen ya saudara-saudara. Dan itu berarti saudara-saudara banyak buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi apapun saudara-saudara, mari kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan, berkat yang Tuhan berikan. Biarlah kalau saudara kepala keluarga, menjadi kepala keluarga yang membawa seluruh keluarga kita dekat kepada Dia. Kalau saudara-saudara sebagai ibu rumah tangga, bawa ketenangan, kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Kalau saudara-saudara masih single, saudara-saudara punya teman, punya harapan, punya masa depan. Siapapun kita saudara-saudara, mari kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepanjang minggu ini kegiatan kita semuanya kepada, kemarin sudah diumumkan di bulan Januari yang berulang tahun. Saya juga mengucapkan happy birthday kepada Alia beberapa waktu yang lalu. Tuhan berkati. Masih awet muda ya saudara-saudara. Sama seperti yang saya kenal berapa tahun yang lalu ya. Sekarang dan juga saudara-saudara, Pam kira-kira berapa waktu akan melahirkan ya. Michelle sudah Michelle Horax ya, sudah lahir anaknya, lahir laki-laki, namanya Rainer gitu saudara. Memang akan ada banyak bayi-bayi ya, tetapi saudara, semuanya kita menikmati. Musim-musim berbeda, tapi Tuhan kita tetap sama. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan perjalanan kita sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan pimpin kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami menyerahkan setiap kami kepada Engkau. Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun juga. Engkau mengenal beban pergumulan kami. Engkau juga mengenal kesenangan, kenyamanan kami. Tapi pagi hari ini di akhir ibadah, kami mau serahkan itu semua kepada Tuhan. Supaya Tuhan pakai semuanya itu untuk menjadi berkat. Engkau memanggil kami untuk diberkati dan menjadi berkat. Dengan semua yang Tuhan percayakan, kami mau berdoa untuk kami belajar mengerjakan dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya, sesungguh-sungguhnya, dan mengizinkan, mengundang Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah semuanya itu. Kami mengucap syukur buat jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau berkati kesetiaan mereka. Demikian juga setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani. Engkau berkati mereka. Biarlah pelayanan kami menjadi sebuah dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Demikian juga Tuhan menolong setiap kami untuk menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh. Pertemukan kami di minggu depan dan juga ibadah-ibadah di tengah minggu. KTB Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau menolong, memberikan kami hati yang membara
saudara, cinta akan Tuhan dan sesama yang melaluinya kami belajar untuk membangun satu dengan yang lain. Tuhan berkati rapat tanggal hari Selasa tanggal 16 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengaruniakan roh hikmat dan wahyu kepada para pilar dan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk KTB hari Kamis Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tempat-tempat yang disediakan. Tuhan berkati di timur, Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Engkau munculkan tunas-tunas baru orang-orang percaya. Urapi para pemimpin di KTB Timur ya Tuhan. Demikian juga Tuhan KTB Barat 2 Tuhan, Engkau juga pakai KTB Barat 2. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan Engkau sendiri yang campur tangan di KTB Barat 2 ini. Kami menyerahkan tempat yang disediakan, Tuhan berkati. Tuhan rumah juga Tuhan berkati. Demikian juga KTB Barat 1 Tuhan Engkau juga berkati ya Tuhan. Para pemimpin dari semua KTB Tuhan berkati. Demikian juga dalam minggu ini kalau ada di antara jemaatmu akan mengadakan perjalanan bisnis, usaha, apapun itu Tuhan juga berkati. Engkau hadir di dalam tantangan-tantangan hidup kami. Karena kami belajar menyerahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, dan saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah masa-masa penantianmu di dalam Tuhan. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya akan diperbarui seperti sayap burung Raja Wali yang makin lama terbang makin tinggi. Dan diberkatilah pekerjaan yang engkau sedang kerjakan dan rencanakan. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Tidak ada seorang pun yang tertinggal, didapati setia. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Jabat tangan satu dengan yang lain. God bless you all. Tuhan berkati.